Welcome to Black Hole Spoiler. Hutan Kekacauan Hati. Memasuki hutan kekacauan hati. Apa yang bisa dicapai oleh sampah itu? Di pinggiran hutan, percakapan mencemooh dimulai lagi. Murid lain menyuarakan pemikiran lain. Dalam ujian terakhir, senior Zu berhasil mencapai tingkat 5 hutan. Sekarang dia telah mencapai mandat surga dan mulai bersiap untuk berkultivasi di tahap kesatria langit. Kultivasi dan tekadnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku memperkirakan dia bisa mencapai level 7. Tahap untuk pelatihan adalah sebagai berikut. Fondasi istana, perluasan istana, akumulasi fisik, istana sementara, panjang umur batin, amanat surga, kesatria langit, kelahiran kembali yang dimurnikan, primal surga, dan penciptaan jiwa. Setelah seseorang mencapai tahap yang tiada duanya dan menerima kehendak surga, dia akan dijuluki kaisar abadi. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Jadi orang mungkin bertanya, mengapa ada kaisar untuk yang abadi? Mengapa gelar ini ada? Itu karena pepatah, nasibku adalah milikku sendiri, tidak tergantung pada langit untuk memutuskan. Kehendak surga berfungsi sebagai belenggu dan menjebak semua makhluk hidup. Begitu seorang kultivator mencapai puncak, tujuan mereka adalah mengendalikan kehendak surga, sehingga mereka akhirnya akan dibebaskan dari penjara ini. Inilah mengapa seorang akan disebut kaisar abadi begitu mereka mendapatkan kehendak surga. Namun tidak ada yang benar-benar tahu apakah keabadian sejati itu mungkin. Ini tetap menjadi misteri sampai hari ini. Setiap generasi hanya memiliki satu kehendak surga. Jadi setiap generasi hanya dapat memiliki satu kaisar abadi. Hutan Kekacauan Hati adalah tempat 9 gerbang Saint Iblis menilai bakat bawaan murid, afinitas untuk kultivasi, dan kemauan keras. Di sini, kualitas yang paling penting adalah kemauan seseorang. Hutan terdiri dari 14 tingkat. Dari perspektif luar, tidak ada perbedaan mencolok antara ini dan hutan biasa. Namun hutan yang tampaknya normal ini diciptakan oleh 9 Saint Paragon berbudi luhur. Penyusup akan ditunjukkan ilusi yang realistis. Bahkan mereka yang memiliki mata mistik tidak dapat melihat melalui teknik ini kecuali mereka yang lebih kuat dari 9 Saint Paragon. Jika tidak, teknik ini akan menjadi kenyataan bagi semua orang yang melangkah masuk. Misalnya, seseorang dapat menemukan diri mereka terjebak dalam lautan api. Tubuh mereka akan merasa seolah-olah benar-benar terjebak dan pikiran jelas akan merasa sakit. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat ilusinya. Tentu saja masih bisa menggunakan teknik kultivasi untuk mengurangi rasa sakit dan hukum merit untuk mencegah api mencapai tubuh. Satu-satunya hal yang mengerikan adalah tidak dapat melarikan diri dari hutan menggunakan teknik gerakan apapun. Anak kecil idiot, cepat masuk. Di luar hutan, Su Hui menyeringai menghina Li Jie. Dia percaya bahwa dengan kemampuannya saat ini, tidak akan ada masalah untuk memasuki level 8. Li Jie melihat ke hutan dan sedikit menyeringai. Tahun itu, ayam tua itu menciptakan hutan kekacauan hati. Itu memang lokasi yang bagus untuk menguji tekad seseorang. Li Jie dengan jelas berbicara. Melintasi hutan kekacauan hati tidak ada artinya bagiku. Jika aku masuk, kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan nilaimu. Kau harus pergi dulu agar nanti kau tidak bisa mengatakan aku tidak memberimu kesempatan. Komentar arogan Li Jie membuat semua orang bergidik jijik sekali lagi. Pelindung Mo dan Nan Huairen ingin mengunci mulutnya selamanya. Apakah dia akan mati jika dia mengatakan lebih sedikit kalimat? Bagaimana dia bisa menyemburkan kebohongan sepanjang waktu? Pelindung Hua berseru, idiot. Kau hanya sepotong sampah yang tidak tahu apa kemauan untuk mengolahnya. Namun kau masih menggunakan mulutmu tanpa rasa malu. Su Hui tidak percaya bahwa manusia biasa memandang rendah dirinya dan mengerutkan kening. Bagus. Kata-kata yang kuat. Aku harus melihat berapa banyak level yang bisa kau lewati. Berapa level? Betapa tidak berartinya. Melewati 14 bukanlah masalah besar sama sekali. Li Jie melanjutkan. Itulah sebabnya aku membiarkanmu pergi dulu. Jadi kau tidak akan begitu terkejut. Murid lain tidak tahan lagi dan berteriak. Apakah semua orang dari sekte kuno dupa pembersihan berbohong seperti kau tanpa ragu-ragu?
Semua orang tahu bahwa melewati level 7 hutan kekacauan hati dianggap sebagai prestasi luar biasa bagi generasi muda. Untuk menyelesaikan level 7, seseorang harus memiliki tekad yang kuat atau kultivasi yang tinggi. Bahkan pelindung agung Yuhe yang tenang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Mengapa Li Jie adalah murid utama dari sekte kuno dupa pembersihan? Melewati 14 level. Apakah semudah itu? Bahkan dia tidak bisa melewati ke-14 level pada level saat ini. 14 level. Suhui tertawa terbahak-bahak. Jika kau bisa melewati ke-14 level, aku akan memanggilmu ayah. Li Jie membalas. Aku tidak akan memiliki anak yang tidak berbakti seperti kau. Bagus, jika kau sepercaya diri ini dengan mulutmu, apakah kau berani bertaruh? Li Jie dengan senang hati tersenyum dan bertanya, bertaruh kan? Apa yang akan kita pertaruhkan? Jika kau bisa melewati ke-14 level, aku akan secara sukarela mengakuinya. Jika kau tidak bisa, maka kau harus merangkak di bawah selangkanganku. Taruhan ini menyebabkan ekspresi pelindungmu dan Nano Hairan menjadi gelap seketika. Ini bukan ujian. Ini adalah topeng untuk mempermalukan Li Jie dan sekte kuno dupa pembersihan. Namun mereka hanya bisa menggelengkan kepala dengan sedih. Li Jie membawa ini pada dirinya sendiri. Li Jie bertanya, apakah kau akan melakukan hal yang sama jika aku lulus tingkat ke-14? Kau akan merangkak di bawah selangkanganku kan? Pelindung Hua menyela. Jika kau dapat melewati tingkat 14, dia akan melakukannya dan sebaliknya. Karena membunuh Du Yuanguang, Pelindung Hua ingin membunuh Li Jie dengan tangan kosong. Karena kesempatannya tidak tepat, hal terbaik yang bisa ia lakukan adalah mempermalukan Li Jie. Li Jie melihat kembali pada pelindung Hua dan kemudian dengan resmi menganggukkan kepalanya. Baiklah, jika ini syaratmu, aku akan menerimanya. Murid-murid lain dari gerbang 9 Sen Iblis semuanya berteriak. Senior Su, hancurkan dia, terima taruhannya. Su Hui dengan dingin menjawab, aku akan menunggumu merangkak di bawahku. Dia kemudian berbalik dan pergi ke hutan kekacauan hati. Seorang murid tertawa terbahak-bahak. Kali ini sekte kuno dupa pembersihan akan kehilangan muka. Murid utama mereka harus melakukan tindakan seperti itu. Su Hui mengambil langkah pertamanya ke dalam hutan. Lingkungan sekitarnya segera menjadi gelap. Dia mendapati dirinya berada di dunia iblis. Area yang membentang sejauh 10.000 mil. Energi iblis mempengaruhi udara. Suara tulang yang bergerak bisa terdengar bahkan sebelum mayat-mayat itu mulai meninggalkan tanah. Su Hui menarik nafas dan menenangkan dirinya. Dia menyalurkan energinya dan memperkuat dirinya dengan kultivasi sambil menguatkan tekadnya. Dia mengabaikan iblis dan melewati mereka dengan mudah. Tingkat pertama. Semua orang di luar dengan hati-hati mengawasi tanpa berkedip. Tanpa komplikasi, Su Hui berhasil melewati level pertama. Tingkat kedua, tingkat ketiga. Su Hui jelas bukan orang biasa. Kultivasi dan tekadnya sangat baik. Kecepatannya dalam menembus 3 level pertama memang sangat cepat. Namun pada level keempat, kecepatannya mulai melambat. Raja kerangka perak mengis mulai menyerangnya. Pada awalnya, dia memilih untuk menghindari dan menangisnya. Tetapi setelah tangannya dihancurkan membuatnya berteriak kesakitan. Dia menggunakan tubuhnya untuk menghancurkan mereka. Dia memiliki tubuh perak yang menangkal penjajah dengan sendirinya. Namun ini menghabiskan energi. Begitu dia mencapai tingkat kelima, dia benar-benar dikelilingi oleh kerangka. Dia dengan keras meraung dan memanggil artefak pertahanannya. Pedang ajaibnya terbang langsung ke langit. Bilahnya memuntahkan energi sejati. Bentuk energi ini terdiri dari dao kebenaran dan menaklukkan 4 arah. Roda kehidupan merahnya muncul di belakang kepalanya dan memancarkan energi darah yang meliputi langit. Itu menggunakan hukum kekuatan yang tak tertandingi, yang menghancurkan segala sesuatu di daerah sekitarnya. Teknik kultivasi yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan roda kehidupan mereka sebagai alat penyerang seringkali lebih kuat daripada teknik fisik tertentu. Teknik roda kehidupan ini berspesialisasi dalam penghancuran dan ditingkatkan oleh paragon berbudi luhur. Itu bukan level paragon, tetapi masih cukup tangguh. Teknik pembentukan fisik adalah metode budidaya lainnya. Mereka berspesialisasi dalam memperkuat tubuh. Itulah sebabnya lengan patah beberapa kali, roda kehidupannya pun akan menebusnya. Li Jie sedikit menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Su Hui membunuh jalannya melalui tingkat 5.
Hutan kekacauan hati. Jika hatimu kacau, maka membunuh hanya akan meningkatkan ketidakpastian dan memperburuk ilusi. Tujuan 9 Sain Paragon berbudi luhur adalah untuk melatih kemauan murid-muridnya, bukan kekuatan tempur atau kekuatan fisik mereka. Tingkat ke-7. Suhui memusnahkan jalannya ke tingkat ke-7, membuat semua penonton kagum. Bahkan pelindung Hua merasa puas. Suhui adalah murid dan harga dirinya. Meskipun bakat Suhui tidak dapat dibandingkan dengan Li Suangyan, kemajuannya hari ini telah menyenangkan masternya. Suhui baru saja mencapai tingkat ke-7, tetapi kekuatannya telah habis. Dia tidak bisa lagi menangani tekanan hutan kekacauan hati dan segera disingkirkan. Setelah pengusiran paksa, Suhui butuh beberapa saat untuk mendapatkan kembali kesadarannya. Dia tidak bisa membantu tetapi meneriakkan penyesalannya. Dia berpikir bahwa dia setidaknya bisa mencapai level 8, tetapi dia telah meremehkan kesulitan hutan kekacauan hati. Sekian dulu untuk episode kali ini. Jika kalian suka dengan Emperor Domination, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.